Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noparianti, NIM 2018 143465, kelas 6C, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPA SD, dosen pengampu Sugiyarti MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk anak kelas 5, tema 2, dengan materi sistem pernapasan pada manusia menggunakan alat peraga. Berikut ini adalah alat peraga yang saya gunakan. Berikut saya akan jelaskan terlebih dahulu alat peraga sistem pernapasan pada manusia ini. Bagian teratas itu bisa disebut dengan tenggorokan. Kemudian ke bawah itu ada percabangan dari tenggorokan ini, bisa disebut dengan bronkus. Nah, di cabang bronkus ini ada yang kecil-kecil, bisa disebut dengan bronkiolus. Kemudian ke bawahnya lagi ada 2 balon. Nah, di 2 balon ini kita sebut dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru ini ada yang namanya alveolus. Nah, alveolus itu adalah tempat pertukaran udara antara oksigen dan karbondioksida. Kemudian yang paling bawah itu adalah diafragma. Diafragma ini adalah perbatasan antara rongga perut dengan rongga dada kita. Nah, yang terakhir yaitu botol ini kita bisa sebut dengan tubuh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Nah, ketika udara masuk dalam hidung kita, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, nah ketika udara masuk ke dalam tubuh kita, diafragma ini akan berkontraksi seperti ini. Nah, itu akan menyebabkan paru-paru kita itu membesar karena udara itu masuk ke dalam paru-paru kita, atau paru-paru kita itu menjadi mengembang seperti ini. Ketika udara masuk ke dalam tubuh kita, diafragma kita akan berkontraksi seperti ini, paru-paru kita akan mengembang seperti ini ya. Ketika ditarik, paru-paru kita mengembang. Lihat lagi, ini bisa dilihat ya. Nah, itu bisa disebut dengan inspirasi. Nah, kemudian ketika kita menghembuskan nafas, diafragma kita itu akan kembali berelaksasi seperti ini. Dari yang seperti ini, dia akan seperti ini. Nah, itu akan menyebabkan paru-paru kita itu mengecil dari yang tadi. Karena kita itu telah menghembuskan udara yang berisi karbondioksida. Seperti ini ya. Dari yang seperti ini dia akan seperti ini, lebih mengecil ya. Nih, paru-paru kita akan lebih mengecil. Nah, itu bisa disebut dengan ekspirasi. Saya ulangi lagi untuk penjelasannya. Ketika udara masuk, diafragma kita ini akan berkontraksi seperti ini, yang akan menyebabkan paru-paru kita itu mengembang seperti ini ya. Nah, ketika dia menghembuskan napas, paru-paru kita ini berelaksasi seperti ini, akan menyebabkan paru-paru kita itu mengecil. Ketika ditarik seperti ini, ketika dilepaskan seperti ini. Ketika ditarik seperti ini, ketika dilepaskan seperti ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pernapasan pada manusia menggunakan alat peraga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.